Pengertian laporan posisi keuangan. Laporan posisi keuangan neraca adalah dokumen yang bersifat sistematis tentang posisi aset perusahaan. Laporan ini berlaku untuk berbagai jenis perusahaan seperti perusahaan jasa, perusahaan komersial, dan perusahaan manufaktur. Dengan kata lain, laporan posisi keuangan neraca dapat diartikan sebagai ringkasan dari kondisi sebuah aset, kewajiban, dan ekuitas suatu bisnis atau perusahaan. Di dalam sebuah kondisi tertentu, Statement of Financial Position sering disebut sebagai neraca atau balance sheet. Manfaat laporan posisi keuangan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan untuk periode waktu tertentu. Biasanya ditetapkan pada akhir tahun anggaran dan sisanya pada akhir tahun anggaran atau kalender. Informasi yang terkandung di dalam laporan posisi keuangan disebut akun. Setiap akun dikategorikan berdasarkan likuiditasnya. Jadi, untuk nomor urut pertama menunjukkan kelompok akun dengan likuiditas paling banyak, kemudian diikuti oleh akun dengan likuiditas rendah hingga sampai pada akun yang tidak memiliki likuiditas. Komponen dalam laporan posisi keuangan neraca. Sebelum menangani pembuatan dan contoh laporan posisi keuangan neraca, Anda juga harus tahu tentang komponen yang terlibat. Seperti disebutkan sebelumnya, laporan keuangan ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama aset, yang kedua kewajiban atau liabilitas, yang ketiga ekuitas. Yang pertama aset. Aset merupakan kekayaan yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau bisnis. Biasanya dalam sebuah perusahaan terdiri dari kas, piutang, pengeluaran biaya langsung, serta aset tetap. Selanjutnya, dalam laporan posisi keuangan, aset ditampilkan sebesar nilai bukunya di neraca. Yang kedua, kewajiban atau liabilitas. Jika aset adalah sebuah kekayaan dari perusahaan, liabilitas adalah kewajiban yang menjadi tanggungan dan harus dipenuhi oleh perusahaan. Kewajiban ini mungkin harus diselesaikan oleh perusahaan dalam jangka pendek atau jangka panjang. Contoh sederhana dari utang jangka panjang adalah pendapatan diterima di muka dan kewajiban kepada pihak ketiga. Yang ketiga, ekuitas. Komponen terakhir dari laporan posisi keuangan neraca adalah ekuitas. Ekuitas mengacu pada modal suatu perusahaan atau usaha yang digunakan dalam aktivitas operasional bisnis dan kegiatan perusahaannya. Contoh komponen ini adalah modal disetor dan laba ditahan. Bentuk-bentuk laporan posisi keuangan. Yang pertama, skontro. Neraca berbentuk skontro merupakan bentuk laporan yang memisahkan laporan keuangan yang memisahkan antara aktiva di posisi kanan dan pasiva di posisi kiri. Ketika kamu akan membuat dengan bentuk ini, maka kamu perlu memisahkan sisi kanan dan sisi kiri dalam proses pembuatannya. Yang kedua, stafel. Bentuk stafel merupakan bentuk laporan posisi keuangan yang disusun memanjang ke bawah dan saldo ditempatkan pada bagian samping di kolom debit dan kredit. Maka bentuk stafel ini merupakan bentuk yang vertikal karena akan memanjang ke arah bawah. Selanjutnya, fungsi laporan posisi keuangan. Setelah mengetahui tentang pengertiannya, selanjutnya kita juga perlu memahami juga apa saja fungsi laporan posisi keuangan. Beberapa di antaranya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengevaluasi kondisi dan kinerja keuangan perusahaan. Laporan posisi keuangan neraca menampilkan posisi keuangan perusahaan pada akhir periode akuntansi dan membantu untuk lebih memahami posisi atau kinerja keuangan perusahaan. Selain itu, laporan ini memungkinkan perusahaan untuk menentukan posisi kewajiban, ekuitas, dan aset mereka pada saat akun ditutup. Yang kedua, acuan dalam membuat keputusan strategis. Berdasarkan situasi keuangan yang dilaporkan, perusahaan akan dapat menetapkan pedoman strategis mengenai pengembangan operasional dan prosedur perbaikan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di masa mendatang. Yang ketiga, sebagai dasar pertimbangan bagi investor dan stakeholder. Fungsi laporan posisi keuangan selanjutnya adalah sebagai dasar pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan seperti investor untuk menganalisis keadaan keuangan perusahaan. Misalnya, investor dapat membandingkan posisi keuangan mereka saat ini di akhir tahun dengan posisi keuangan mereka sebelumnya untuk menentukan apakah perusahaan layak untuk berinvestasi. Selanjutnya, cara membuat laporan posisi keuangan. Secara umum, ada 6 langkah untuk membuat laporan posisi keuangan yang bisa kita terapkan. Berikut adalah cara membuat laporan posisi keuangan. Yang pertama, mengidentifikasi dan menganalisis transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, pencatatan dan pengklasifikasikan jurnal transaksi keuangan yang dilakukan oleh perusahaan.
Kemudian yang ketiga, melakukan pemindahan atau masukkan hasil entry jurnal di buku besar keuangan. Kemudian yang keempat, buat neraca saldo berdasarkan informasi di buku besar. Kemudian yang kelima, melakukan aktivitas membuat worksheet dan kertas kerja kolom sesuai dengan buku besar. Kemudian yang terakhir, membuat laporan neraca berdasarkan lembar kerja kolom. Selanjutnya, contoh laporan posisi keuangan. Kami di sini memiliki contoh soal tentang penyusunan laporan posisi keuangan. Berikut ini soalnya. PT Jurnal Karya memiliki informasi sebagai berikut. Yang pertama, total dana kas, piutang, dan persediaan senilai 3 juta rupiah. Kemudian, total investasi senilai 6 juta rupiah. Kemudian, utang pajak dan utang bank jangka pendek senilai 2 juta rupiah. Utang jangka panjang senilai 1 juta rupiah. Kemudian, total modal saham dan tambahan modal yang disetor senilai 6 juta rupiah. Bagaimana cara membuat laporan posisi keuangan berdasarkan informasi di atas? Komponen yang termasuk dalam aset lancar yaitu kas, persediaan, piutang, dan PPN. Kemudian, komponen yang termasuk dalam aset tidak lancar yaitu investasi, aset tetap, beban yang ditangguhkan. Kemudian, komponen yang termasuk dalam liabilitas jangka pendek yaitu utang bank jangka pendek, utang pajak, beban akrual, beban pembiayaan konsumen, dan utang obligasi. Kemudian, komponen yang termasuk dalam liabilitas jangka panjang, utang jangka panjang, utang sewa pembiayaan, penghasilan ditangguhkan. Kemudian, komponen yang termasuk dalam ekuitas yaitu modal saham, tambahan modal yang disetor. Laporan posisi keuangan atau Statement of Financial Position perusahaan menggunakan persamaan akuntansi berikut. Aktiva atau aset sama dengan kewajiban atau liabilitas ditambah modal atau ekuitas. Kemudian seperti gambar di PPT, itulah cara menyusun laporan posisi keuangan PT Jurnal Karya pada periode 31 Desember 2022. Dari sini, bisa disimpulkan bahwa laporan posisi keuangan merupakan laporan yang membuat kondisi keuangan perusahaan pada waktu tertentu.